Halo adik-adik semuanya, kita akan beribadah sekolah minggu. Tapi sebelumnya kakak mau kalian untuk mempersiapkan diri. Yang pertama, ambil kursinya lalu duduk tenang ya. Bermainnya nanti setelah selesai ibadah bisa dilanjut. Selama ibadah jangan bermain. Sekarang coba adik-adik semuanya cek di sekitarnya. Ada nggak makanan dan minuman di sekitarmu? Kalau ada, berikan dulu ke mama untuk menyimpannya. Ingat ya, harus memperhatikan kakak-kakak yang sedang memimpin ibadah. Selain itu, adik-adik juga harus mengikuti gerakan guru-guru sekolah minggu. Tapi harus dengan cara yang tertib. Kalau sudah siap, ayo kita beribadah. Shalom, selamat pagi adik-adik yang ada di rumah. Apa kabar? Semoga semua adik-adik yang ada di rumah dalam keadaan yang baik dan sehat. Senang sekali Miss Anti pada pagi hari ini boleh bersama adik-adik semua untuk beribadah kepada Tuhan. Nah adik-adik, sebelum kita beribadah kepada Tuhan, kita akan berdoa. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, kami bersyukur, berterima kasih untuk kebaikan Tuhan dalam kehidupan kami. Di mana Tuhan pada pagi hari ini kami akan beribadah, memuji dan mendengarkan firman-Mu. Tuhan kiranya memberkati kami semua dan juga adik-adik kami yang ada di rumah. Kami siapkan hati dan pikiran kami untuk senantiasa beribadah kepadamu. Ini doa syukur kami Tuhan Yesus, di dalam nama-Mu kami berdoa. Amin. Adik-adik yang terkasih, kata kunci kita pagi ini adalah aku suka memberi. Nah, mari semuanya kita bangkit berdiri. Kita menyanyi satu pujian yaitu Hello Hello Hola Hola. Cucu, halo halo hello hello ola ola, apa kabarmu? Semuanya senang, semua bersuka sebab selalu ada Yesus. Jangan kamu sedih, jangan kamu susah sebab Yesus besertamu. Halo halo hello hello ola ola, kabarmu cucu, halo halo hello hello ola ola, apa kabarmu? Semuanya senang, semua bersuka sebab selalu ada Yesus. Jangan kamu sedih, jangan kamu susah sebab Yesus besertamu. Semuanya senang, semua bersuka sebab selalu Yesus besertamu. Nah adik-adik, tema kita selama 1 bulan ini yaitu kemurahan. Dan tema kita minggu ini adalah memberi dengan rela hati. Nah adik-adik, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita akan menyanyi baca kitab suci doa tiap hari. Doa tiap
Halo adik-adik semua, gimana kabarnya di rumah? Kak Dian berharap semua dalam keadaan yang baik dan sehat. Nah, tetap ya ingat kalau kita mau pergi kemana-mana, jaga protokol kesehatan, pakai masker, rajin cuci tangan, dan jaga jarak. Pada pagi hari ini, Kak Dian akan membagikan sesuatu yang luar biasa, tentunya kalian duduk manis dan siap-siap mendengarkan sesuatu yang baik ceritanya. Nah, sebelum kita memulai cerita, Kak Dian ajak yuk adik-adik semua yang ada di rumah untuk kita sama-sama berdoa. Kita lipat tangan, tutup mata, dan tunduk kepala. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih pada pagi hari ini Engkau masih mengizinkan untuk kami boleh berkumpul bersama sekalipun dalam online ibadah, tapi kami percaya Tuhan hadir juga di tengah-tengah kami. Biarlah setiap firman yang akan dibagikan pada pagi hari ini Tuhan menuntun supaya anak-anak yang ada di rumah boleh mendengarkan dengan baik dan juga Tuhan memimpin mereka semua supaya setiap firman yang diberikan tidak kembali dan terbuang sia-sia. Terima kasih Tuhan, kami akan menyambut firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Ya, kita siap dengar cerita ya. Jadi, kalau minggu lalu kita sudah belajar tentang kemurahan memberi kepada teman, pada pagi hari ini kita juga akan belajar tentang tema kemurahan, yaitu rela memberi. Kalian pernah dengar nggak apa itu kata rela memberi? Contohnya kayak gini, misal ada orang yang membutuhkan bantuan kita. Contohnya, papa mama di rumah. Mereka mungkin pernah meminta tolong kepada kalian. Misal, kakak tolong dong ambilin handuk. Kemudian, apa respon kalian? Akankah kalian marah-marah atau kalian dengan rela hati menolong papa mama untuk mengambil handuk dan memberikannya dengan muka yang sukacita. Misalnya, papa, ini handuknya. Nah, itu namanya rela hati dalam menolong. Kemudian rela hati apa lagi? Rela hati dalam memberikan sesuatu apa yang menjadi punya kita. Misal, kakak menginginkan makanan yang kita punya. Kemudian, apa respon kalian? Apakah kalian marah-marah atau kalian dengan sukacita berbagi kepada kakak? Kakak, ada nih makanan kita makan sama-sama. Nah, itu memberi dengan rela hati, dengan tidak marah-marah. Nah, pada pagi hari ini Kak Dian punya nih cerita, ada orang yang memberi dengan tidak rela hatinya. Kemudian apa yang menjadi hukuman bagi orang-orang yang memberi dengan tidak rela hati? Sudah dengar cerita ini? Seorang suami dan seorang istri yang dengan tidak rela hati memberikan sesuatu miliknya kepada orang lain. Kita dengarkan yuk ceritanya sama-sama. Sudah siap? Kita hitung ya. 1, 2, 3. Begini ceritanya. Pada zaman dahulu, pada zaman Rasul Petrus, para jemaat mula-mula mereka senang berbagi. Yang kaya bantu yang miskin. Dan ketika mereka menjual rumah atau tanah mereka, mereka yang menjual rumah menyerahkan uangnya kepada Rasul. Uangnya dipakai untuk dibagi-bagikan kepada orang-orang yang tidak mampu. Dan semua orang ikut bersukacita. Tapi tidak semua orang mau memberi dengan rela hati. Malam itu ada suami dan istri bernama Pak Ananias dan Ibu Sapira. Mereka sedang merencanakan sesuatu yang jahat di mata Tuhan. Pak Ananias berkata kepada istrinya, "Bu,
Gimana kalau uang hasil jual tanah kita serahkan setengahnya saja kepada Rasul. Lalu setengahnya lagi uangnya buat kita simpan saja. Ibu Sapira berkata, boleh juga Pak, daripada uang kita serahkan kepada Rasul semuanya. Lebih baik uangnya setengahnya kita simpan. Bu, Bapak berangkat ya. Mau bawa uang ini hasil tanah yang kita jual. Bapak bawa setengah, setengahnya lagi Ibu pegang ya. Dah ya Bu, dah. Rasul Petrus, saya mau menyerahkan hasil saya menjual tanah ini. Lalu Rasul Petrus berkata, Ananias, apakah betul ini harga tanah yang kamu jual? Kata Bapak Ananias kepada Rasul Petrus, iya betul Rasul, segitu hasilnya. Namun Rasul Petrus mengetahui ada yang tidak baik dari Bapak Ananias. Kemudian Rasul Petrus marah dan mengatakan, "Heh, Bapak Ananias, mengapa hatimu dikuasai iblis? Kamu tidak memberi dengan rela, sehingga kamu berbohong kepada saya. Kamu juga sedang membohongi Tuhan." Orang-orang lalu mengangkat Bapak Ananias dan segera menguburkannya. Kemudian istri Bapak Ananias, yaitu Ibu Sapira, datang bertemu kepada Rasul Petrus. Lalu Rasul Petrus bertanya kepada Ibu Sapira, "Ibu Sapira, apakah benar kamu menjual tanah dan hasil uangnya sebanyak yang diberikan suamimu?" Ibu Sapira menjawab, "Iya, betul Rasul, segitu sudah uangnya." Kemudian Rasul Petrus marah. "Mengapa kalian berdua membohongi Tuhan? Hah? Kenapa?" Lalu saat itu juga Ibu Sapira kembali jatuh ke lantai seperti suaminya. Dan saat itu juga Ibu Sapira meninggal dunia. Begitulah cerita dari Bapak Ananias dan Ibu Sapira. Mereka dikubur bersama-sama karena memberi dengan tidak rela hati dan sudah berbohong. Karena ada tertulis, upah dosa ialah maut. Dan sejak saat itu orang-orang pun menjadi takut untuk berbuat dosa dan menjadi lebih taat kepada Tuhan. Nah, kita sudah mendengarkan cerita tentang Bapak Ananias dan Ibu Sapira. Apa yang terjadi pada mereka berdua ketika mereka berbohong dan dengan tidak rela hati memberikan sesuatu kepada Tuhan? Apa yang terjadi? Mereka hidup atau mati? Mati. Ya, betul sekali. Karena Tuhan sangat marah kepada mereka berdua dan tentunya itu tidak boleh terjadi sama adik-adik di rumah ya. Adik-adik di rumah mulai hari ini ketika mau melakukan dosa atau melakukan sesuatu yang tidak baik, kalian ingat bahwa ada Tuhan melihat, ada Tuhan sedang bersama-sama dengan kalian. Jadi dosa apapun itu, Tuhan melihatnya. Pernah dengar lagu ini kan? Mata Tuhan melihat apa yang kita perbuat, apa yang baik, apa yang jahat. Untuk sebab itulah jangan berbuat jahat. Ingat, Tuhan melihat. Nah, firman Tuhan sudah selesai. Kita tutup semuanya dengan doa. Mari lipat tangan lagi, tutup mata dan tunduk kepala. Terima kasih Tuhan Yesus untuk firman-Mu. Kami sudah mendengar dan melihat apa yang menjadi maksud Tuhan, sehingga pada pagi hari ini Kak Dian yang sudah membagikan firman dan juga adik-adik yang ada di rumah yang telah mendengarkan firman, kami semua diberkati. Terima kasih Bapa, jagai dan lindungi kami semua sehingga setiap firman yang dibagikan tidak kembali dengan sia-sia.
Di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa. Haleluya. Amin. Nah, terima kasih adik-adik sudah mendengarkan firman Tuhan bersama Kak Dia. Selamat hari Minggu. Kita akan memberikan tanda ucapan syukur kita kepada Tuhan. Kak, gimana sih cara memberikan persembahan? Kamu bisa memberikan persembahan dengan 2 cara. Cara yang pertama gimana, Kak? Kamu bisa transfer ke rekening BCA dengan nomor 7955-185188 atas nama Gereja Kristen Kalang Kudus Kota Raja. Jangan lupa ya, jumlahnya harus ada 1 di belakangnya. Maksudnya gimana sih, Kak? Misalnya nih, kamu memberikan persembahan Rp10.000, maka kamu harus transfer Rp10.001. Itu untuk memudahkan Ibu Bendahara untuk mengetahui itu adalah persembahan sekolah minggu. Kalau nggak bisa transfer gimana, Kak? Kamu juga bisa memberikan persembahan di amplop, lalu kamu bisa memberikannya kepada Pendeta Karelolo di Gereja Kristen Kalang Kudus Kota Raja. Gampang kan? Iya, Kak, gampang. Terima kasih banyak ya, Kak. Sama-sama. Kita akan melihat video ayat hafalan yang sudah dikirimkan oleh teman-teman kita. Silakan. 5 ayat 7. Berbahagialah orang yang murah hatinya, karena mereka akan beroleh murahan. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Ibrani 13 ayat 16. Dan janganlah kamu lupa berbuat baik dan
memberi bantuan. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Aiman ayat 7a. Berbahagialah orang yang murah hati. Dadah, selamat hari Minggu. Semoga Tuhan memberkati. Ibrani pasal 13 ayat 16a. Dan janganlah kamu lupa berbuat baik dan memberi bantuan. Terima kasih, selamat hari Minggu. Dadah. Tuhan Yesus memberkati. Shalom teman-teman, ayat hafalan kita di Ibrani pasal 13 ayat 16. Dan janganlah kamu lupa berbuat baik dan memberi bantuan. Shalom, selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati. Dadah. Ibrani 13 ayat 16. Dan janganlah kamu lupa berbuat baik dan memberi bantuan, sebab korban-korban yang demikianlah yang berkenan kepada Allah. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Dadah. Teman alumni, perkenalkan nama saya Nathan Perempuan. Hafalan minggu ini Ibrani 13 ayat 16. Dan janganlah kamu lupa berbuat baik dan memberi bantuan. Terima kasih. Shalom, Tuhan Yesus memberkati. Selamat hari Minggu. Shalom, Ibrani 13 ayat 16. Dan janganlah kamu lupa berbuat baik dan memberi bantuan. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Ibrani 13 ayat 16. Dan janganlah kamu lupa berbuat baik dan memberi bantuan. Amin. Selamat hari Minggu. Ibrani 13 ayatnya yang ke-16. Dan janganlah kamu lupa berbuat baik dan memberi bantuan, sebab korban-korban yang demikianlah yang berkenan kepada Allah. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Ibrani 13 ayat 16a. Dan janganlah kamu lupa berbuat baik dan memberi bantuan. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Ibrani 13 ayat 16a. Dan janganlah kamu lupa berbuat baik dan memberi bantuan. Terima kasih, selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati. Dadah. Ibrani 13 ayat 16. Dan janganlah kamu lupa berbuat baik dan memberi bantuan. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Adik-adik yang terkasih dalam Yesus Kristus, ayat hafalan kita minggu depan terambil dari 2 Korintus 8 ayat 12a. Sebab jika kamu rela untuk memberi, maka pemberianmu akan diterima. Video adik-adik semua dapat dikirimkan di nomor di bawah ini. Paling lambat hari Rabu. Nah, adik-adik, kita akan menutup ibadah kita pada pagi hari ini. Kita akan berdoa kepada Tuhan. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, kami bersyukur pada hari ini kami boleh mendengar akan firman Tuhan, memuji dan memuliakan akan nama Tuhan. Tuhan Yesus memberkati, biarkanlah ibadah kami hari ini senantiasa membawa kemuliaan dan hormat bagi nama Tuhan. Berkati kami semua, berkati adik-adik kami yang ada di rumah. Ini doa syukur kami Tuhan, kehidupan kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Di dalam nama-Mu kami berdoa, haleluya, amin. Adik-adik yang terkasih dalam Yesus Kristus,
Sampai jumpa di minggu depan. Tuhan Yesus memberkati. Dadah.